Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu proses lahirnya pemerintahan Bani Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah yaitu pada tahun 790 Masehi. Nama Abbasiyah diambil dari nama bapak pendiri Bani Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas Asy-Syaffah dalam sebuah perang terbuka Al-Jab dalam melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Baiklah, selanjutnya yaitu kebijakan sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Kebijakan Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari pemerintahan Bani Abbasiyah, menetapkan 7 kebijakan pemerintahan Abbasiyah sebagai kontrol pemerintahan. Yang pertama yaitu memindahkan kekuasaan atau pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hasimiyah ke Baghdad. Yang kedua, kota Baghdad adalah sebagai pusat kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Yang keempat, rakyat diberi kebebasan berpikir serta memperoleh hak asasi dalam segala bidang, yaitu dalam bidang agama, akidah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan. Yang keenam, adanya Baitul Mal, yaitu pembendaharaan harta yang cukup melimpah. Dan yang ketujuh, adanya lembaga dan fasilitas kegiatan masyarakat dalam menimba ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu masa kehancuran Bani Abbasiyah. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan hancurnya Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu adalah perebutan kekuasaan. Kedua, adanya balas dendam. Yang ketiga, praktek perilaku moral dari khalifah dan pembesar istana. Sistem peralihan kekuasaan monarkik. Yang kelima, ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yaitu mengenai faktor penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang menjadi penyebab faktor internal yaitu perebutan kekuasaan di dalam istana Bani Abbasiyah menimbulkan respon buruk dari masyarakat ditambah dengan perilaku yang ditunjukkan oleh khalifah dan pembesar istana yang menyebabkan banyak masyarakat benci kepada khalifah dan pembesar. Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah dengan faktor eksternal yaitu yang pertama wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Luasnya wilayah Abbasiyah menyebabkan banyak wilayah yang secara geografisnya jauh dari pusat perkembangan Baghdad. Kemudian sehingga tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintahan Abbasiyah. Luasnya wilayah juga menyebabkan pemerintahannya tidak adil dalam memberikan hak wilayah bagian dari Baitul Mal untuk membangun infrastruktur berupa bangunan fisik seperti irigasi, jalan raya, jembatan penghubung kota, dan sarana pendidikan. Sementara kewajiban wilayah-wilayah bagian harus disampaikan secara rutin ke Baitul Mal atau kas negara. Akibat dari hal ini, banyak wilayah bagian yang lepas dan minta merdeka dari Abbasiyah, yaitu seperti Tolan dan Fataniyah di Mesir, Sabak Takim di wilayah Persia, kemudian Irisi dan Tohiriyah di Maroko. Nah, dalam masa inilah disebut
masa disintegrasi Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu Perang Salib. Perang Salib ini merupakan serangan dari umat Kristen kepada umat Islam. Perang Salib berlangsung selama kurang lebih 200 tahun, yaitu sekitar antara 1906 sampai 1287 Masehi. Perang Salib berlangsung di wilayah yang merupakan pusat-pusat perkembangan Islam, di mana banyak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak seperti sekolah, masjid, istana, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Selain itu, banyak masyarakat yang ikut menjadi korban akibat dari perang ini, yang berlangsung selama 200 tahun, baik itu dari pihak Nasrani maupun dari pihak Islam. Ketiga yaitu serangan tentara Mongol. Penyerangan Mongol dilakukan mulai tahun 1220 Masehi oleh penguasa timur. Penyerangan ini dimulai dari dua pusat penyebaran Abbasiyah, yaitu di wilayah Transylvania, Bukhara, Samarkand. Selanjutnya penyerangannya dilanjutkan ke daerah Abbasiyah lainnya, yaitu Tajikistan, Turkistan, Armenia, sampai ke Anatolia. Terakhir, tahun 1254 Masehi, penyerangan diarahkan ke pusat kekuasaan Abbasiyah, mulai dari Syriah, Kufah, Jarrah, Hirah, Anhah, dan Damaskus, juga kota Baghdad, sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah, yang pada saat itu tahun 1258 Masehi, dengan cara kota Baghdad dibakar dan dibumi hanguskan. Dan yang terakhir yaitu berdiri Turki Utsmani. Berdirinya kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1292 Masehi dengan membawa misi untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan pasukan Mongol. Ternyata dalam kenyataannya justru ikut memperparah kehancuran Abbasiyah di wilayah-wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan berdirinya Turki Utsmani. Hal ini pada akhirnya terjadi perang terbuka yang menyebabkan tambah parah kekuasaan Abbasiyah. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.